Shalom, selamat pagi, salam sehat. Kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Senin tanggal 1 Maret 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menjaga, memelihara, serta memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan akan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar ketika kami membaca Alkitab dan mendengarkan penyampaian sabda firman-Mu, kami dituntun oleh Roh Kudus untuk mengerti, menghayati, dan kami mampu memelihara firman-Mu serta mewujud nyatakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4 yang mengatakan, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca 1 Tesalonika pasal 1, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa usaha pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus dan rekan-rekannya di daerah Tesalonika telah menuai hasil yang sangat baik dan menggembirakan. Jemaat di Tesalonika yang tadinya adalah penyembah berhala, kemudian mereka menerima firman Allah. Mereka hidup beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan iman itu bertumbuh bahkan terwujud dalam kehidupan kasih, serta mereka memiliki kekuatan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan iman yang bertumbuh, kehidupan dalam kasih, serta kekuatan pengharapan dalam Tuhan Yesus, jemaat di Tesalonika telah menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya. Di tengah keberhasilan pekabaran Injil di Tesalonika, rupanya Paulus mengetahui bahwa ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kewibawaan Paulus sebagai pemberita Injil. Orang-orang ini berusaha memfitnah Rasul Paulus, dan melalui surat 1 Tesalonika, Paulus berusaha menjelaskan kepada jemaat bahwa ketika ia melayani jemaat di Tesalonika, ia melayani dengan kemurnian dan ketulusan. Ia melayani Tuhan dan juga jemaat Tesalonika dengan tulus murni. Pemberitaan Injil yang dilakukan adalah pemberitaan Injil yang sungguh-sungguh dilakukan dengan kesungguhan hati. Paulus menegaskan bahwa tugas pemberitaan Injil yang disampaikan adalah tugas yang dipercayakan oleh Allah kepada dirinya. Walaupun ia sesungguhnya tidak layak untuk melaksanakan tugas itu, tapi Allah mempercayakan tugas itu kepadanya. Dan oleh karena tugas yang dilaksanakannya adalah tugas yang dipercayakan oleh Allah,
maka Rasul Paulus mengatakan bahwa ia berusaha melaksanakan tugas itu dengan tulus dan murni. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang ia lakukan dalam pelayanan pemberitaan Injil, ia lakukan bukan untuk mendapatkan pujian manusia atau untuk menyukakan manusia, tetapi semua itu, pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dilakukan untuk menyukakan Allah. Dan itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa ia tidak pernah bermulut manis. Bermulut manis artinya ia tidak pernah memuji orang untuk menarik perhatian orang, untuk menjilat orang lain supaya kagum pada dirinya. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa ia tidak mempunyai maksud loba. Ia tidak pernah berusaha untuk tamak atau memperoleh untung dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita akan memulai aktivitas kita di hari ini, mari kita melaksanakan seluruh aktivitas dan tugas pekerjaan kita dengan tulus dan murni. Kita melakukan semuanya bukan untuk mencari pujian manusia, bukan supaya orang menjadi hormat atau kagum terhadap kita. Kita melakukan seluruh aktivitas kita, tugas pelayanan kita hari ini kita lakukan bukan juga untuk menyukakan manusia, tetapi untuk menyukakan Allah. Layanilah Allah lewat segala pekerjaan yang kita lakukan, dan Ia akan memberkati kehidupan kita. Tidak hanya itu, kehidupan kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Mari menyukakan Allah lewat karya pekerjaan dan seluruh aktivitas yang kita lakukan hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau mengajarkan kami lewat kehidupan Rasul Paulus bahwa ketika kami melayani, ketika kami bekerja, ketika kami melaksanakan aktivitas kami di hari ini, kami diingatkan untuk melakukan semuanya bukan untuk menyukakan manusia, bukan untuk mencari pujian di antara manusia, bukan untuk mencari hormat atau supaya manusia kagum terhadap kami. Tetapi biarlah kiranya kami melakukan semuanya untuk menyukakan Allah, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Tuhan tolong kami, untuk kami boleh melakukan aktivitas kerja, karya dan pelayanan kami dengan tulus dan murni. Biarlah kami tidak mencari untung, kami tidak hanya mencari kepentingan kami sendiri. Biarlah Allah dimuliakan lewat kerja, karya, dan layan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Berkati seluruh warga jemaat-Mu yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan berikan kekuatan iman. Dan Tuhan juga berikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.